butuh healing? Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Alhamdulillah cuaca Jogja cerah terus. Semesta mendukung liburan Ling di Jogja. Sekarang baru aja selesai ikut acara keluarga. Kemarin Ling nginapnya di hotel penuh artwork tengah kota yang dekat dengan Tugu Jogja, Stasiun Jogja, dan Jalan Malioboro. Boleh klik link di atas ya buat sibling yang belum nonton. Sesuai yang dibilang kemarin, kali ini Ling menuju hotel yang punya vibes berbeda dari hotel-hotel pada umumnya. Boleh dibilang hotel Jogja, tapi vibes-nya seperti di luar negeri. Penasaran kan? Sama, Ling udah lama penasarannya dan baru kesampaian kali ini. Nama hotelnya terdengar agak asing, yaitu For Aki Stay and Dine yang memiliki arti di sini. Lokasinya ada di Jalan Prawiro Taman nomor 31, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, dekat dengan pusat kota atau sekitar 3 km aja dari titik 0 km Jogja. Jalan Prawiro Taman ini dikenal juga sebagai Kampung Bule karena banyak turis-turis yang nongkrong di sana. Ada sejarah yang mengatakan kalau Kampung Prawiro Taman atau Jalan Prawiro Taman ini berawal dari seorang keturunan bangsawan keraton bernama Prawirotomo yang diberi hadiah sebidang tanah oleh Keraton Yogyakarta. Sempat menjadi pusat industri batik cap di tahun 60-an, kini Kampung Prawiro Taman berkembang menjadi pusat penginapan dan kafe-kafe yang terkenal sampai ke mancanegara. Gak heran kalau ketemu banyak turis di sana. Bahkan salah satu penginapan dan kafenya pernah dijadikan lokasi syuting film AADC 2. Ngomongin soal For Aki, hotel ini terbilang masih baru, yang mulai beroperasi sejak 9 Oktober 2021. For Aki diklaim menjadi hotel pertama di Jogja yang memiliki vibes ala Mexican Bohemian, mulai dari bangunan sampai ke makanannya. Bikin penasaran kan suasana Meksiko seperti apa? Lumayan, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri dulu. Ini udah deket lokasinya, udah masuk ke Jalan Prawiro Taman. Jalannya cukup sempit, hanya satu arah aja. Kiri kanannya terlihat banyak kafe-kafe, hotel, dan juga guest house. Boleh dibilang suasananya mirip-mirip dengan di Bali ya. Dan ini udah sampai hotelnya. Dari luar terlihat hotelnya nggak besar. Parkirannya hanya muat 6 mobil ditambah 4 mobil parkir paralel. Pas banget nih Ling masih ke bagian parkirannya. Parkirnya agak susah karena sempit. Tapi tenang, nanti dibantu oleh petugasnya kok. Check-in dulu sibling. Resepsionisnya ada di bawah tangga melewati area restonya. Masih ada akrilik pembatas untuk protokol kesehatannya sibling. Check-innya perlu KTP dan mengisi form sebentar. Kunci mobil wajib dititipkan di resepsionis karena valet, biar petugasnya gampang mindah-mindah mobil soalnya parkirannya sangat terbatas. Pas check-in sekalian Ling pilih-pilih menu untuk sarapan besok paginya. Ada 5 menu makanan dan 5 menu minuman yang tersedia untuk sarapan. Bener-bener masuk For Aki langsung berasa Meksikonya. Sejauh mata memandang, semuanya colorful dengan ornamen-ornamen khas Meksiko. Lobinya nggak besar, kursinya muat untuk 3 orang dewasa, dan ada dekorasi tengkorak khas Meksiko yang bikin Ling teringat dengan film Disney Coco. Di samping kiri kanan resepsionis ada aneka macam merchandise lucu dari For Aki. Ada topi sombrero, boneka buta, gantungan kunci, tote bag, dan lainnya dengan harga mulai dari 45.000. Tersedia pula welcome drink, tapi Ling nggak nyoba. Soalnya Ling lebih tertarik es krim Paletas-Way di restonya. Langsung cus es krim deh habis check-in. Paletas-Way adalah brand dari Bali yang menjual semacam popsicle khas Meksiko. Katanya Paletas-Way merupakan pelopor es krim sehat di Indonesia dengan aneka rasa dari buah asli. Ling cobain rasa duriannya seharga 50.000 dan rasa stroberi kiwi seharga 45.000. Bayarnya langsung di kasir restonya ya sibling. Cocok banget nikmatin es krim Meksiko di For Aki.
Apalagi cuacanya lagi super panas gini. Berasa kalau es krimnya dari bahan yang premium. Memang harganya lumayan, tapi sesuai dengan kualitas dan ukurannya yang agak besar. Bentuknya sih es krim, tapi seperti makan durian atau stroberi dan kiwi langsung dari buahnya. Kayaknya ini es krim dalam kemasan terenak yang pernah Ling makan deh. Jadi pengen cobain semua rasanya. Ya udah, langsung ke atas yuk menuju kamar Ling. Sampai tangganya pun dipenuhi topi sombrero, bingkai foto, dan dekorasi lainnya ala Meksiko sibling. Kamar Ling di Martin Pescador 1. Kaget nih lihat kuncinya model jadul dengan gantungan kayu yang besar banget. Gak bakal hilang keselip kalau gini. Ini dia kamarnya. Tipe kamar yang Ling tempati ini adalah Martin Pescador atau kamar suite yang luasnya 34,8 meter persegi dengan harga 1,13 jutaan. Kamar lainnya ada Lora atau kamar superior, luasnya 12,3 sampai 16,8 meter persegi dengan harga 440.000. Terus ada dua tipe kamar Picamaderos. Yang pertama Deluxe, luasnya 25 meter persegi dengan harga 600 ribuan. Dan yang kedua Deluxe Eksekutif, luasnya 31 meter persegi dengan harga 780.000. Kemudian ada tipe Flamenco atau kamar Deluxe Patio, luasnya 22,75 meter persegi yang dilengkapi ruangan untuk duduk santai dengan harga 780.000. Terakhir untuk keluarga ada Gua Kamaya atau kamar Deluxe Family, luasnya 31,3 meter persegi, bisa buat 4 orang dengan harga 1,09 jutaan. Tipe-tipe kamarnya ini nama-nama burung dalam bahasa Spanyol loh, unik ya. Mulai dari masuk kamar, langsung ada ruangan kecil berisi gantungan baju dan cermin. Gantungan bajunya dari kayu dengan 2 buah hanger yang bagian bawahnya terdapat 2 buah sandal. Ukuran cerminnya sebadan dengan lampu bingkai rotan di atasnya yang menurut Ling kurang terang kalau buat ngaca. Belok kanan dari ruangan kecil tadi ada kamar mandi yang cukup besar. Ada 2 buah handuk yang ditaruh di atas gantungannya. Wastafelnya berada di pojokan yang diletakkan di atas meja dari mesin jahit bekas. Ukuran wastafelnya mini, begitu juga dengan cerminnya. Hair dryer udah tersedia di dinding samping cermin. Keran wastafelnya berwarna emas yang nggak bisa air panas. Sikat giginya ada 2 yang berada di sisi samping wastafel. Yang bikin spesial dari kamar mandinya yaitu ada bathtub yang cukup lega. Di atasnya ada papan kayu dengan semangkok sabun cair untuk berendam di bathtub. Kerannya bisa air panas atau dingin yang dilengkapi dengan hand shower berbentuk gagang teflon jadul warna emas. Area showernya ada di sisi pojok sini tanpa dipisahkan oleh sekat. Sama seperti tadi, kerannya berwarna emas dan bisa air panas atau dingin juga. Selain itu, keran ini bisa di-switch ke head shower, hand shower, ataupun keran pancur biasa. Untuk sampo dan sabunnya udah 2-in-1, ada di dalam top dispenser ini. Sebelahnya ada kloset duduk dengan jet shower berwarna emas. Sepertinya semua keran-keran di kamar mandi ini berwarna emas. Lantainya dari keramik yang warna dan motifnya seperti bata. Sedangkan dindingnya juga keramik motif kotak-kotak, perpaduan warna coklat, kuning, hijau lumut, biru jeans, dan abu-abu. Yang kurang sih kamar mandinya agak gelap dan gampang becek soalnya nggak ada sekatnya. Lanjut ke area tempat tidurnya ya sibling. Tempat tidurnya dari kayu yang diberi warna biru di bagian atasnya. Kasurnya terlalu empuk menurut Ling. Dipakai tidur atau didudukin jadi langsung tenggelam gitu. Ada 4 bantal tidur dan 4 bantal kecil bermotif zigzag warna-warni. Di atas kasurnya ada sebuah topi sombrero yang boleh dipakai buat foto-foto. Tenang aja, kalau kurang masih ada 2 topi sombrero lagi yang digantung di dinding atas kasur. Samping kanan dan kirinya ada meja kecil dengan lampu tidur. Sayangnya colokannya harus gantian sama lampu tidur kalau mau ngecas HP. Begitu juga yang sisi kiri ada 2 colokan.
tapi kepake buat wifi extender. Terus di samping meja kecil ada laundry box yang terbuat dari rotan. Di dalam kamar juga ada sofa berwarna merah yang lumayan empuk. Sampingnya ada kulkas kecil dengan free snack berupa minuman pulpy orange, coklat Cadbury, dan keripik kentang Citato. Lumayan deh buat ngemil-ngemil. Di atas sofa ada AC yang dicat sewarna dengan dindingnya supaya warnanya tetap selaras. Tapi AC-nya kurang dingin. Mungkin terlalu kecil untuk ruangan seluas ini. Terus di pojokan dekat dengan AC udah ada petunjuk arah kiblatnya ya sibling. Dekat TV masih ada lampu tidur lagi yang lebih besar dari yang tadi. Terdapat meja yang di atasnya ada lampu berbentuk kaktus, tisu, water heater lengkap dengan kopi, teh dan cangkirnya serta air minum dalam botol kaca. Disediakan semacam buku ensiklopedia tentang Meksiko juga loh sibling. TV-nya gede, Android TV ukuran 55 inch. Puas dipakai buat nonton YouTube meskipun wifi-nya suka lemot. Dan sayangnya nggak ada channel TV kabelnya nih. Jadi kalau wifi-nya pas lemot, TV-nya nggak kepake. Ada 2 pintu kaca untuk akses ke balkon yang di tengah-tengahnya ada lukisan dan lampu gantung. Balkonnya nggak luas. Ada 2 buah kursi rotan dan 1 meja kecil buat duduk-duduk santai. Yang bisa terlihat jelas dari sini adalah parkiran for Aki dan jalan Prawiro Taman. Lingling suka banget sama suasana kamarnya mulai dari lantai, dinding, meja, tempat tidur dan dekorasi lainnya semuanya dibikin warna-warni. Kelihatan niat banget bikin konsep ala Meksikonya. Kamarnya temaram, tapi disediakan banyak lampu tidur kok. Lanjut keluar kamar yuk, keliling-keliling area for Aki. Dari luar udah kelihatan warna-warni dari dinding hotelnya. Ada tulisan besar, for Aki Stay and Dine, yang mempertegas kalau hotel ini bisa untuk menginap dan juga makan-makan di restonya. Dari sini terlihat juga 2 balkon kamar Martin Pescador, yang salah satunya adalah kamar Lingling. Setelah area depan tadi, langsung masuk ke area restonya. Restonya ini buka untuk umum, mulai jam 11 pagi sampai jam setengah 10 malam. Area resto sampai ke resepsionisnya selalu diputar musik-musik mariachi. Gak ngerti sih, tapi asik-asik aja dengernya. Lanjut lihat area tengahnya ya, alias area kolam renangnya, yang merupakan area favorit dari for Aki. Paduan warna-warninya cantik banget, bikin yang lihat gatel pengen foto-foto. Kedalaman kolam renangnya ada yang 0,7 meter dan ada yang 1,5 meter. Area kolam renang ini dikelilingi kamar-kamar for Aki yang terdiri dari 2 lantai. Terdapat kursi santai buat yang mau duduk-duduk di pinggiran kolam renang. Buat pengunjung resto for Aki, boleh kok duduk di kursi biru berpayung ini. Jadi tetap bisa foto-foto meskipun nggak menginap. Asalkan jangan berisik. Dan nggak boleh ke atas ya, biar nggak ganggu tamu yang menginap. Lanjut lihat dari atas, lewat tangga hijau dekat shower bilas ini. Cantiknya area kolam renang tetap terlihat dari atas. Koridor depan kamarnya pun juga cakep. Sayang, Lingling masih pakai baju kondangan nih. Jadi nunggu besok habis sarapan untuk foto-fotonya. Ya udah, Lingling balik kamar dulu, mau istirahat. Cuaca panasnya bikin gampang capek sih, Bling. Setelah istirahat sebentar, Lingling gak sabar nih mau cobain makanan restoran di bawah buat makan malam. Yuk, sibling ikutan juga ya. Langsung pilih tempat duduk sesuka hati, karena kebetulan lagi gak rame. Menu-menunya otomatis ala-ala Texas Meksiko juga ya sibling. Gak hanya desain interiornya aja. Mulai dari appetizer, ada nachos, quesadilla, dan lainnya dengan harga 35.000 sampai 55.000. Terus menu-menu andalan seperti burrito dan taco mulai dari 40.000 sampai 80.000 tergantung isiannya. Ada juga burrito yang disajikan dalam bentuk bowl atau burrito bowl. Tapi harganya beda 10.000 dari burrito wrap ya sibling. Berikutnya ada salad dan sup mulai dari 35.000 sampai 55.000 dan kids meal dengan harga 40.000.
Untuk menu minumannya juga minuman yang biasa dijual di Meksiko loh, seperti horchata yang dibuat dari kayu manis dan air beras. Ada juga Bourbon Margarita, Bourbon Pina Colada, dan lainnya mulai dari 23.000 sampai 38.000. Selain itu juga ada kok teh, lemon tea, kopi, dan soft drink mulai dari 20.000. Semua harganya udah termasuk pajak dan servis taxnya ya. Jujur sih, Ling pengen cobain semuanya. Jarang kan nemu resto atau kafe yang jual beragam makanan dan minuman khas Texas, Meksiko. Apalagi dekorasinya juga totalitas. Meja, kursi, dindingnya colorful dengan permainan warna yang kontras. Gak lupa pernak-pernik seperti topi sombrero, tengkorak, bunga Aztec marigold atau bunga kematian Meksiko, dan papel picado atau kerajinan tradisional yang dibuat seperti lembaran kertas tisu. Pernak-pernik tersebut banyak dijumpai saat perayaan festival Dia de los Muertos atau Day of the Dead atau festival Hari Orang Mati. Sibling yang pernah lihat film Coco pasti nggak asing kan? Walaupun restonya nggak terlalu luas dan lampunya temaram, tapi masih oke dan nyaman kok. Akhirnya, Ling pesen liquados atau milkshake dengan rasa mixed berry dan Bourbon Pina Colada, campuran air kelapa dan jus nanas dengan potongan buahnya yang disajikan di plastik cup. Untuk makanannya, pilih beef burritos dan street tacos, dan keduanya disajikan di paper tray serta dilengkapi dengan sendok garpu 2-in-1 dan pisau kayu. Walaupun gitu, tetap menarik ya. Cepet juga jadinya, gak sampai 15 menit pesanan Ling udah lengkap. Isian beef burritosnya ada daging cincang yang udah dimarinasi dengan saus smoky adobo, nasi, acar, jagung, selada, saus garlic mayo yang digulung tortilla. Sedangkan untuk isian street tacosnya ada daging cincang yang udah dibumbui, mix veggie, saus creamy garlic dengan jeruk nipis dan daun ketumbar, serta acar yang dilipat tortilla. Gak lupa dilengkapi dengan sepotong jeruk nipis. Satu porsi ini dapat 3 tacos ya. Enak-enak semua sibling. Rasa manis dan asam liquados sama Bourbon Pina Coladanya balance. Segarin deh. Untuk tortilla burritos dan tacosnya gak alot. Isiannya padat gak pelit. Kombinasi sayuran dan rempahnya gak hanya bikin rasanya enak, tapi juga beraroma sedap. Ling yakin sibling pasti suka deh. Soalnya cita rasa makanan Meksiko mirip dengan makanan Indonesia yang kaya rempah dan sedikit pedas. Soal harga masih affordable menurut Ling. Beef burritos dengan harga 55.000, street tacos dengan harga 50.000, dan 38.000 untuk liquados sama Bourbon Pina Coladanya. Sibling yang menginap bisa minta makanan dan minumannya diantar ke kamar kok. Nah, Ling sengaja makan di restonya sekalian keluar di sekitaran Jalan Prawiro Taman, mau cari dessert. Jalan Prawiro Taman ini memang dikenal sebagai Balinya Jogja. Selain karena banyak turis mancanegara, suasana dan jalanannya mirip banget kan sama di Bali. Jalanannya memang agak kecil, tapi satu arah, jadi nggak sumpek dan masih nyaman buat pejalan kaki. Dan jalanan di Jogja ini anti stres ya, soalnya bebas klakson. Tuh sibling, banyak juga kan penginapan selain Por Aki, dan rame juga loh. Strategis banget deh lokasinya. Setelah hampir 100 meter jalan kaki, Ling udah sampai di tempat dessert yang dimaksud. Sibling bisa tebak nggak? Yap, Tempo Gelato. Gerai gelato terbesar di Jogja yang selalu rame dan punya banyak pelanggan setianya kayak Ling. Tiap ke Jogja nggak pernah absen ke Tempo Gelato, mau serame apapun kondisinya. Sibling juga udah pada pernah kan ya ke Tempo Gelato? Tapi tetap Ling updatein ya. Jadi sistemnya bayar dulu ya sibling. Kalau mau pakai kun harganya 30.000. Kalau pakai cup kecil harganya 25.000. Sama-sama bisa milih 2 rasa. Terus untuk cup medium harganya 45.000. Bisa milih 3 rasa. Cup besar harganya 70.000. Bisa milih 4 rasa. Dan cup ekstra besar harganya 120.000. Bisa milih sampai 5 rasa. Pembayarannya cuma bisa cash ya sibling. Sayang nih, konnya udah habis.
Jadinya Ling beli 1 cup kecil dan 1 cup medium. Setelah bayar, langsung bisa pilih-pilih varian rasanya sambil nunggu dilayani sesuai antrian. Bagian paling sulit nih milih rasa gelatonya, sama kayak milih minuman di showcase minimarket. Jelas dong bingung, ada 65 varian rasa gelato dan sorbet yang pengennya semua dicobain bergantian tiap kunjungan. Tapi keburu lupa kunjungan yang lalu pilih rasa apa ya? Jadilah milih matcha tea, banana choco, ginger, white choco, dan lollipop. Semua rasanya mantap, gak ada yang setengah-setengah. Ini pertama kalinya Ling ke Tempo Gelato outlet Prawiro Taman. Dari ketiga outlet, sepertinya yang di Prawiro Taman ini paling kecil ya, dan berada di jalan yang agak sempit. Meskipun begitu, sama-sama ramai sih Bling. Ling mau balik hotel jam setengah 10 aja masih ada yang baru datang. Padahal udah mau tutup jam 10. Ling seneng banget, gak perlu rebutan parkir. Cukup jalan kaki santai sambil menikmati jalanan untuk menuju ke Tempo Gelato. Di sekitarnya juga ada minimarket dan kafe. Nilai plus-plus deh buat Por Aki. Memang ya, lokasi menentukan prestasi. Sampai lagi di hotel. Tinggal tidur nyenyak nih. Perut kenyang dengan makanan enak dan ditutup dengan gelato favorit. Penerangan hotel di malam hari seperti ini sih Bling. Tetap mencolok ya. Mulai dari lobi, area kolam renang, dan koridor lantai bawah cukup terang. Bahkan masih terlihat cantik dan estetik berkat lampu-lampunya. Di koridor lantai atas juga masih aman. Gak ada kesan horor sama sekali. Begitupun penerangan di kamar. Lampu-lampu tidurnya sangat membantu. Karena kamar Ling dekat jalan, masih terdengar suara 1-2 kendaraan yang lewat. Tapi jam 10 malam ini jalanan udah terlihat lengang. Full juga ya area parkiran Por Aki. Yuk tidur dulu sih Bling. Selamat pagi sibling. Alhamdulillah badan kembali segar. Santai-santai dulu di balkonnya sambil ngeteh. Udah jam 9 aja. Waktunya Ling sarapan. Para tamu lainnya juga udah pada beraktivitas seperti berenang. Di resto hanya ada satu keluarga selain Ling. Mungkin yang lain udah pada sarapan karena sarapannya mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Atau sarapannya di kamar. Boleh juga kok sibling request diantar ke kamar. Dan asiknya lagi ada tawaran floating breakfast buat tamu yang menginap maupun yang enggak dengan biaya tambahan. Sibling yang tertarik langsung aja hubungi nomor di bio Instagramnya. Begitu duduk tadi langsung ditanya nama dan tipe kamarnya. Gak nunggu lama, langsung deh diantar minuman sesuai pesanan Ling saat check-in kemarin. Ada orange and ginger dan hot hibiscus tea. Terus ada the tortilla dan the rice untuk makanannya. Serta dapat roti, buah semangka, dan melon. Untuk penyajiannya sama-sama menggunakan plastik cup, paper tray, sendok garpu 2-in-1, dan pisau kayu. Isian the tortillanya ada telur dengan saus salsa verde. The rice-nya terdiri dari nasi goreng dengan bumbu racikan khas Meksiko, jagung, telur mata sapi, dan daging. Ling suka sih, selain memang enak, kan jarang tuh makan menu ala Meksiko. Jadi berasa lebih excited gitu makannya. Ada rasa baru, lumayan buat variasi makanan. Untuk minumannya juga segar dan manisnya pas. Cocok deh. Setelah sarapan lanjut photoshoot nih. Ya kali ngelewatin foto-foto di spot yang semuanya instagramable dan eye-catching. Mulai dari foto di pinggiran kolam renang dengan pohon palem, bersantai di kursi pinggiran kolam renang sambil ala-ala memandangi matahari, candid jalan di koridor, duduk di kursi biru berpayung, dan pose di depan kaktus. Di lantai atas juga nggak kalah cantiknya, bisa ambil angle dari pagar, atau di kursi-kursi depan kamar yang kosong. Lucu ya, blower AC di depan kamar ini dimanfaatin. Jangan lupa foto juga di dalam kamar sambil pakai topi sombrero-nya.
Dijamin, stok foto buat di-upload aman sibling. Ya, waktunya check out sibling. Tapi Lingling puas banget, udah mengeksplor tiap sudut Poraki yang super gemesin. Sebuah pengalaman menarik menginap di hotel anti mainstream yang totalitas mengusung konsep Mexican bohemian. Mulai dari interiornya, pernak-perniknya, ornamennya, sampai makanan dan minumannya. Siapa sih yang gak tertarik? Sibling wajib ajak teman atau pasangan ke sini ya, bakal betah deh. Jadi, menurut Lingling, Poraki Stay and Dine ini rating kebersihannya 5. Fasilitasnya 4,8. Udah cukup lengkap, mulai dari kolam renang, restoran yang menyajikan menu-menu unik khas Meksiko, lengkap dengan es krimnya dan harganya masih wajar. Serta tersedia valet parking, mengingat area parkirannya cukup terbatas. Mungkin yang perlu diperhatikan lagi AC yang kurang dingin, supaya tamu lebih nyaman. Untuk pelayanannya 5. Semua stafnya ramah dan soft. Terus makanannya 4,8. Rasa makanan yang dipesan gak ada yang fake. Dan Lingling gak masalahin soal penyajian menggunakan paper tray dan plastik cup. Malah lebih praktis. Tapi mungkin buat sebagian orang gak ngenyangin, karena makanannya bukan dominan nasi. Kan orang Indonesia belum makan kalau gak ada nasi. Terakhir, untuk lokasinya otomatis Lingling kasih 5. Berada di kawasan terkenal walaupun masih kalah populer dengan Malioboro. Di sekitarnya ada kafe, minimarket, dan yang paling Lingling suka tinggal jalan kaki aja untuk menuju ke Tempo Gelato, serta masih dekat dengan pusat kota. Proses check-outnya perlu waktu sebentar untuk cek kamarnya. Lingling masih punya 1 malam lagi di Jogja. Nanti tempat menginapnya juga gak kalah asik dari Poraki. Tapi Lingling mau ajak sibling kulineran dulu. Kuliner legendaris yang gak bisa dilewatin. Katanya sih belum ke Jogja kalau belum mampir. Sabar ya, bakal tayang di video selanjutnya kok. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Lingling pamit dulu.